Jadi itu adalah kali pertama aku keluar negeri gitu. Dan kali pertama keluar negeri langsung dilepas sendirian because none of my friends from Indonesia. Ya kali pertama dilepas sendirian dan langsung ke Eropa, which is Prancis yang jauh banget gitu kan. Mungkin aku bisa cerita sedikit terkait seleksinya yang sebenarnya kayak mungkin terlihat simpel ya, sederhana dan mudah, tapi dibalik itu aku udah nyiapin IELTS dan juga paspor gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menonton, I really suggest you to persiapkan diri untuk bahasa Inggris dan juga IELTS kalau misalnya kalian mau punya chance buat improve-nya. Itu semester tersibuk dan menurut aku semester yang paling stres banget. If I can say itu adalah semester dimana aku kena mental sebenarnya. Kayak punya motivasi untuk hal yang pendek aja itu I think it's enough. Actually di semester ini dulu deh pengen seenggaknya aku lomba gitu, atau pengen seenggaknya aku IELTS. Dan if I can say, if you have dream to achieve, beneran diniatin gitu loh, kayak ngerasa bersalah gitu ya untuk hang out dan spending your time untuk misalnya main game atau misalnya pergi atau misalnya ya udah ya just free aja tidur gitu. You don't have to ngerasa salah gitu ya. Oke, teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun dan juga kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, kali ini kita akan membuat podcast ataupun ngobrol-ngobrol bareng salah satu mahasiswa berprestasi program studi ilmu komputer. Tentu kalau misalkan kita ngomongin prestasi, itu ada dua ya. Ada akademik dan juga non-akademik. Cuma, mahasiswa ini tentunya, wah, prestasinya plus-plus banget nih. Karena akademiknya ada, non-akademiknya juga ada. Terus dari organisasi juga ada. Jadi, wah, gila banget. Oke, langsung aja kita panggil speakernya atau pembicaranya, Kak Amanda. Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Kenalin aku Amanda dan I'm ready to having a podcast with Alpart and HMIK right now. Oke. Aduh, apa kabar nih Kak Amanda? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana, Alpart? Alhamdulillah baik juga. Semester 5. Semester sibuk ya? Semester sibuk lumayan. But thank you for having me. Oke, thank you juga Kak udah datang ke sini, kesempatan apalagi ini lumayan sibuk Amanda pastinya kan di semester Lumayan. ya kan. Semester akhir. Benar pasti sibuk banget. Apalagi kemarin yang aku dengar Amanda tuh habis student action atau summer school gitu ya Kak? Ya benar. Jadi di bulan Juni sampai Juli itu aku ikut summer school. Jadi memang hanya sebentar, 1 bulan. Dan nama programnya itu French Plus Science. Itu diselenggarakan atau diadakan oleh kedutaan Prancis atau maksudnya pemerintah Prancisnya gitu. Jadi memang pesertanya juga dari negara mana aja gitu ya, mulai dari Switzerland, dari Asia juga ada, Singapura, Malaysia, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Aku ngapain aja, aku ada kegiatan language and culture, jadi aku juga belajar bahasa Prancis di sana, aku juga visit historical place gitu oh ya BTW aku juga ngambil subbidangnya itu laut. Jadi di program tersebut itu banyak subbidangnya kayak misalnya kulineri, terus juga sustainable development gitu-gitu, dan aku ngambil yang kelautan. Jadi aku ditempatkan di Brest itu di paling barat Prancis, ya emang deket laut. Oh, dekat laut. Terus kan tadi ada banyak subtopik gitu ya Kak? Iya. Kenapa Kak Amanda pilihnya tuh tentang laut Kak, kalau boleh tahu? Kenapa laut? Sebenarnya karena yang aku juga kayak mikir French Science and Technology ya, jadinya pasti masih relate sama background kita yang computer science gitu. Lalu kenapa laut? Sebenarnya karena aku punya background sih, lebih ke kayak aku punya project waktu matkul Artificial Intelligence, aku ngebahas aku coba untuk membuat algoritma di mana itu kayak membuka jalur habitat. Kalau misalnya kita tahu sekarang Indonesia tuh banyak banget dibabat ya hutan-hutannya gitu-gitu. Dan ketika ada hewan atau yang harus berpindah karena pembabatan itu diperlukan jalur habitat karena mereka bingung melihat mana gitu kan. Akhirnya mereka melalui pemukiman warga gitu. So there is a jalur habitat di mana itu adalah panjang paling optimal untuk sebuah jalur hutan itu buat
Jadi dari hutan A ke hutan B gitulah intilahnya. Karena kalau misalnya kayak kita harus tahu wilayah A itu punya hewan apa aja. Misalnya hewannya kayak gajah dan orang hutan itu kan gede-gede ya, artinya jalurnya juga harus besar gitu. Kalau misalnya hutan tersebut hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang maksudnya nggak terlalu besar, itu juga jalurnya seberapa yang optimal gitu-gitu loh. Jadi tapi ini mungkin agak out of laut ya, tapi maksudnya kayak aku nge-bring up, aku tuh peduli dengan hewan salah satunya, dan aku harap di sub science yang laut ini aku bisa juga juga bisa berkontribusi gitu loh. Kalau misalnya di hewan-hewan laut itu gimana dan juga energi-energi gitu sih. Sekarang kan kita berarti prodinya ilmu komputer ya Kak, Iya. tapi Kakak juga fokus juga di laut tadi ataupun kayak tentang lingkungan. Berarti selain komputer Kakak emang ada concern juga di bidang itu atau gimana? Iya, aku lumayan mungkin udah dari semester awal ya, punya concern terkait kepunahan hewan, terkhusus orang hutan, lalu juga ya banyak ya hewan-hewan kita yang sudah kian punah gitu. Dan aku tuh kadang mikir kayak apa sih ilmu di bidang ilmu komputer yang bisa kita Diterapkan. kasih iya gitu karena mungkin kalau kayak gitu mikirnya lebih ke konservasi ilmu lingkungan gitu gitu kan tapi I think there is some of the field yang di computer science yang bisa diterapkan ternyata emang udah banyak kayak misalnya animal trap itu kalau misalnya kamu lihat ada kamera-kamera di zoo itu biasanya kalau yang sudah canggih itu sudah dilengkapi dengan machine learning atau intelijen yang langsung mendeteksi itu hewan apa gitu biasanya. Jadi kalau misalnya ada hewan yang baru atau hewan yang dikabarkan sudah punah sebelumnya tapi ternyata ada lagi gitu itu juga langsung terdeteksi di situ. Jadi Oke. ya mungkin berangkat dari concern sebenarnya hal-hal simpel sih kayak misalnya aku lihat dari Instagram ada berita punah ini gajah ini meninggal gajah ini jadi kayak oh padahal kan kita sebenarnya sharing ya hidup Betul. sama mereka gitu sih. Jadi aku lahir dari situ concernnya gitu. Sebenarnya juga di situ ya berarti ya. Terus kalau kita balik lagi ke program ya Kak ya. Mhm. Itu buat seleksinya gimana sih Kak programnya? Seleksinya, mungkin aku bisa cerita sedikit terkait seleksinya yang sebenarnya kayak mungkin terlihat simpel ya, sederhana dan mudah, tapi di balik itu aku udah nyiapin IELTS dan juga paspor gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menonton, I really suggest you to persiapkan diri untuk bahasa Inggris dan juga IELTS kalau misalnya kalian mau punya chance buat abroad gitu. Nah, cocok tuh guys. Jadi kalau misalkan emang mau abroad ataupun kayak student exchange gitu, perlu banget ya Kak Iya, yes, sertifikasi. itu kayak udah standar gitu Ya, ya. pasti ya. Ibaratnya temen buat kesananya Iya, ya. benar. Dan Nah, juga paspor, of paspor. course. Lalu ya aku menyiapkan itu juga setahun sendiri karena IELTS kan lumayan mahal juga ya dan juga paspor juga ada beberapa waktu itu juga lagi peak season orang buat keluar negeri jadi kayak harus ada nunggu-nunggu gitu loh. Nah, untuk programnya sendiri itu pertama sebenarnya programnya simpel sih aku juga dapat informasi ini dari I.O. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari kesempatan di abroad juga, mungkin bisa kayak niatkan dengan cara hubungi Mbak Yasmin Mbak Yasmin, betul. as an IO staff gitu karena informasi ini juga aku dapetin dari beliau gitu. Thanks to Mbak Yasmin. Yuk, Mbak Yasmin. Dan itu sebenarnya hamin satu deadline. Oh, Aku dikasih sama Mbak Yasmin kayak, Amalia coba kamu daftar ini gitu. Dan saat itu lagi akhir-akhir puasa, jadi kayak mau pulang kampung juga gitu. Jadi kayak, aduh tapi lagi ribet-ribetnya mau pulang kampung kan, aku mau ke Palembang. Tapi kayak ya udah why not sih gitu. Dan waktu itu sebenarnya di form itu ditanya IELTS, juga ditanya CV, juga ditanya kayak short summary atau motivation letter gitu. Nah, mungkin ini yang mau aku note ya, motivation letter itu aku jelasin kenapa aku memilih yang bidang kelautan itu dan kenapa aku mau diterima di program itu. Dan again aku bring up yang tadi project AI itu bahwa aku pernah bikin project AI ini loh dan aku sangat-sangat excited banget kalau misalnya ada chance buat keluar dan aku bisa belajar lebih banyak tentang hewan-hewan di laut dan environment-nya gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat mereka melirik ya bisa dibilang gitu karena aku udah punya project real dan aku punya alasan yang nggak cuma saya ingin menambah experience, saya ingin menambah itu tapi saya juga aku juga nge-state kalau aku udah pernah bikin kayak gini loh dan aku menunjukkan niatku gitu. Jadi mungkin pesan juga buat teman-teman kalau misalnya ada project-project dan tugas lain yang di bidang
sesuatu yang mungkin di luar computer science ya, itu juga bisa ditekunin dan bisa dibanggakan gitu sebenarnya. Karena ibaratnya kita di komputer nggak melulu tentang komputer nggak sih Kak? Iya, Pasti melirik benar-benar. juga dari bidang luar kan? Karena kita itu harusnya kita mempelajari bidang lain, karena kan kalau misalnya minyak mereka bisa belajar sendiri tentang coding ya, Benar. sekarang udah banyak hal-hal kayak Iya, gitu. Jadi makanya kita harus yang secara actively mencari tahu kira-kira di bidang apa sih bidang lain yang kita tertarik dan kita bisa minat ya, jadi kita bisa belajar basic-nya lah di sana. Ya, betul-betul. Nah, jadi teman-teman nih ya kan, kalau emang kalian ada yang tertarik juga seperti Kamanda tadi, itu buat student exchange, itu bisa banget kalau ngecek ya Kak di IG-nya Univ Pertamina IO Iya. itu. Atau timeline-nya sendiri itu di Februari sih. Februari guys. Jadi catat saat-saat puasa lah. Nah, pas puasa. Jadi pas puasa biasanya kita lagi puas ya Kak, kalau Iya, nggak iya. salah. Nah, berarti siapin lagi puas, terus mikirin juga nih buat preparationnya ya Kak. Mana puasa kadang lemes ya. Jadi ya itulah. But anyway, aku udah pernah nyoba program-program sejenisnya gitu dan kalau misalnya dibilang ini langsung lolos tuh enggak ya karena aku juga nyoba-nyoba sebelumnya aku mencoba melihat oh ternyata yang biasa diambil itu formatnya seperti ini terus juga ya intinya aku banyak observe gitu sebelum aku benar-benar diterima di program Yang ya ini Summer School itu ya. tadi ya. Oh, berarti Kamanda belajar dari pengalaman sebelumnya ya Kak. Ya betul and also aku juga learn dari failure kan kegagalan that I got. Oke, oke. Sama ini Kak, aku tuh sebenarnya selain dari program ya Kak, aku penasaran kalau ada nggak sih perbedaan culture antara di Prancis sama di Indonesia gitu? Dari segi akademik atau Akademik boleh deh dari akademik akademik dulu. ya? Karena aku juga sempat belajar bahasa Prancis ya, jadi di sana itu kita belajar di Ciel Britain, itu salah satu lembaga sekolah gitu, lembaga bahasa yang kayak ngajar bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa-bahasa yang memang banyak digunakan. Saat itu kita take bahasa Prancis of course dan kita tuh dipisahkan. Jadi satu batch itu kan kita terdiri atas 20 orang yang aku bilang dari berbagai banyak negara. Kita dipisah, kita difilter dulu berdasarkan kemampuan bahasa Prancis kita. And of course I'm in the beginner kan karena aku nggak tahu sama sekali bahasa Prancis gitu. Dan yang aku pelajari gitu ya, teacher di sana itu sangat-sangat kreatif gitu. Dan juga dituntut untuk banyak praktek karena mungkin juga bahasa ya. Jadi pertama kita diminta untuk belajar yang sangat-sangat dasar kayak ABC gitu. Dan abis itu angka, lalu hal-hal yang basic gitu dan nggak lama dari kita belajar itu, teachernya langsung ngetes gitu. Coba kamu let you one two gitu gitu. Jadi emang kita rasanya kayak ada pressure buat kita nggak Buat tetap maju gitu ya ibaratnya ya. Lalu kita juga banyak banget main game, misalnya kayak Uno kartu, tapi itu versi yang kayak misalnya kita harus nyebut angka dalam bahasa Prancis atau hari dalam bahasa Prancis gitu-gitu. There are a lot of game, pasti kita sehari itu kayak main 2 sampai 3 game tapi bahasa Prancis gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita nanya ke teachernya kan kadang kita nggak tahu ya ini artinya apa atau kita lupa, kita close book gitu kan. Jadi akhirnya kayak kita harus nanya ke teman atau kita harus trying to remember gitu buat belajarnya. Lalu yang kedua, selain dari cara belajarnya yang menurut aku kreatif tadi, adalah keinginan belajar orang sana itu sangat tinggi sih menurutku. Banget ya. Ya, ini di luar dari sekolah bahasa Prancisku ya. Jadi kita kan ada visit buat ke company-company yang historical gitu-gitu kan. Historical place juga ada. Dan itu kita sempat mengunjungi salah satu historical place. Dia mirip kayak museum kelautannya Brest gitu. Dan di sana tuh banyak orang lokal, bocah-bocah yang belajar. Jadi mereka kayak willingly emang mau datang aja visit belajar gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita kan kadang kalau ke museum cuma karena ada Sesuatu ya. ada study tour doang gitu-gitu doang ya kan. Kelas itu gitu. Kalau misalnya mereka tuh bener yang kayak ya udah mereka without their parents mereka datang aja gitu mereka ngedengerin mereka jadi kayak wow mereka tuh excited banget buat belajar gitu loh. Jadi curious-nya sangat tinggi ya rasa penasarannya. Jadi menurutku dari habit itu juga akan membangun kayak habit belajar, habit membaca yang lebih baik gitu. Itu sih yang aku notice gitu. Tapi ada nggak sih kayak wah Kamanda tuh sulitan buat yang namanya bergabung dengan culture mereka gitu pas waktu awal-awal? Ya ada sih. Ini
juga terkait bahasa karena beberapa orang-orang kayak Kanada, bahkan orang Singapura, itu kalau misalnya orang India juga ada satu teman kelasku, kalau ngomong itu logat bahasa Inggrisnya terlalu cepat atau enggak kayak misalnya kita ngomong bahasa Inggris, hello how are you? Nah kalau orang Singapura kayak how are you? Jadi kayak sometimes aja, ya, apa nih? jadi yang menurut orang, ya orang bilangnya kan aku udah paham bahasa Inggris, tapi ternyata waktu aku sama real orang bulenya beda gitu ya. Jadi kita harus juga paham logat-logat mereka dan menurutku juga itu learn by doing ya, karena semakin aku banyak ngobrol sama mereka, semakin aku terbiasa gitu dengan logat-logat mereka. Betul. Terus selain itu Kak, aku pengen ngerambah lagi nih ke masuk dunia perkuliahan dulu kali ya. Mungkin kalau tadi kita udah membahas tentang student action ataupun summer school-nya, nanti kita bahas-bahas lagi. Tapi aku mau bahas tentang dunia perkuliahan nih. Kira-kira menurut Kamanda kebiasaan apa sih yang bisa diterapin buat kita nih mahasiswa gitu kan, buat ngejaga produktivitas, apalagi misalkan kayak wah semester ini kita ngerasa banget males nih, ada nggak sih dari Kamanda tipsnya buat tetap semangat produktivitas gitu? Kebiasaan ya berarti ya. Biasa. Untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya kalau aku sendiri itu juga ini nggak luput dari pressure ya, karena kita dikasih tugas, dikasih misalnya ada tugas itu kita ada pressure kan buat menyelesaikan dan segala macam. Tapi the thing that I would like to say adalah you need to manage and prioritize your task sih. Karena itu bikin kayak kadang kita ngerasa, aduh numpuk banget nih tugas semester ini. Tapi kalau misalnya kita pecah kecil-kecil itu kayak, oh ya sebenarnya bisa sih gitu. Walaupun kadang kita butuh energi lebih banyak kan untuk ngecincang semua tugas itu ya. Kadang Banyak ya Kak? iya. Jadi kayak ya menurut aku prioritizing task itu perlu banget dan juga learn how to manage the team sih. Kayak misalnya kamu adalah ketua kelompok, kamu juga harus trying to balance di semua kelompok gitu loh. Nggak yang satu ini kamu utamakan, tapi yang satunya lagi kamu ya udah gue as if numpang nama doang. Yang penting di sini gue bagus nih. Betul. Apalagi kalau misalnya cuma nganggap matkul ini matkul mudah atau apa gitu, itu adalah salah satu hal yang banyak nge-trigger kemalasan-kemalasan yang lain kan, atau habit-habit buruk yang lain gitu. Kalau kebiasaan yang secara langsung gitu, menurut aku konsistensi ya. Jadi setiap hari tuh kita harus ada megang laptop atau kita harus ada notice lah. Ternyata tugas gue tuh banyak loh gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak terlena gitu ya. Karena kan biasanya pada males ya. Padahal masih bisa gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak tugas kan datanya lama gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya kita udah ngerjain, kok tuh udah nggak puas aja gitu kan. Nggak kerasa ya kayak. Iya. Itu habit sekali ya. Habit mahasiswa sekali kalau misalnya gitu. Apalagi kayak, wah sekarang ini yang aku rasain tuh semester 5 tugas hampir semua matkul udah tugas semua. Ternyata Kak. Semester 5 dan hampir semua matkulnya susah kan ya. Iya bener. Ilmu komputer semua. Karena jujur aku ngerasain, wah ini nggak lama lagi udah UTS gitu kan ya. Terus belum lagi ntar dosen nanyain, oh udah sampai mana proyeknya itu kan. Dan itu ternyata penting banget ya Kak buat skill dari awal gitu kan. Benar-benar. Jangan sampai terlena gitu ya tuh ya. Oke, terus kira-kira menurut Kamanda dukungan dari teman-teman, keluarga sama dosen di Universitas ini gimana buat improve skill Kakak gitu? Terkait dukungan itu juga menurut aku penting banget ya, dengan segala beban yang kita punya gitu kan, dari misalnya tugas dan juga misalnya kita punya project, kita punya kerjaan lain atau kita punya masalah lain di luar kuliah, pasti perlu banget punya dukungan. Dan so far kalau misalnya di angkatanku sendiri itu temennya seru-seru gitu, di mana kayak ngasih dukungan juga. Misalnya kita kadang sama-sama riwah sama tugas tuh kita sama-sama saling ngerasain gitu loh. Jadi kayak, ayo guys bisa guys gitu. Jadi Saling ingatkan diri ya Kak? kita tuh udah nggak tidur gitu ya. Atau kadang kayak saling sharing misalnya, oh ternyata framework ini gini gitu ya. Jadi ada discussnya gitu iya, ya. juga terpacu gitu ya kalau misalnya ngelihat orang-orang istirahat di kampus pada buka laptop. Jadi kayak gue harus buka laptop nih, harus ngerjain apa gitu. Benar. Terpacu. Lalu untuk dukungan dosen sendiri menurut aku dosen di univ kita tuh sangat komunikatif ya, dan juga nggak ada yang kayak ya udah lo bodo amat gitu mau gimana, yang penting gue udah ngasih tugas. Menurut aku setiap dosen itu punya kayak tracking, oh
tugas ini ya emang besar gitu skopnya, tapi kita kasih timeline dan kita kasih kayak misalnya kamu realize di mata kuliah IMK belum ya? Intinya IMK belum. mata kuliah Bu Mere ya, Bu Mera dan Bu Intan biasanya dicicil per tugas itu kayak Oh, jadi kayak ada sprintnya sendiri gitu loh. Jadi memang kita nggak langsung tiba-tiba tugas berarti PES gitu. final ya per pace gitu. Dan of course mereka membuka discussion di setiap sprintnya gitu. Jadi menurut aku itu bagus juga untuk kita karena kita bisa dengan cepat nge-review ya apa yang salah dari tugas kita. Itu sih kalau Iya. dokumen. Oke, bener-bener. Berarti emang kalau misalkan kita punya Ya, banyak wait, I need to pointing on this. Juga di HMIK tuh biasanya ada tutor, Oh, tutor ya, betul. program tutor, dan itu sangat-sangat membantu misalnya Betul. UTS UAS ya. Tutor sebaya ya, Kak? Tutor sebaya itu penting banget. karena mungkin kita kadang malu kan ya kalau nanya di kelas, misalnya pembelajaran machine learning yang susah atau AI gitu kan, yang ada hitung-hitungannya atau misalnya kalkulus. Tapi kadang kita bilang ngerti-ngerti aja gitu. Tapi saat UTS kita dikasih soal, kita dikasih bab-bab gitu, kita kayak aduh ini apa ya gitu. Lalu biasanya ada tutor sebaya dan kita dengan freely nanya gitu ya, dan itu bisa ningkatin, menurut aku ningkatin progres banget Progres di banget UTS atau di UAS gitu. Bener-bener. Karena iya sih yang aku rasain juga mungkin kalau kita di kelas kayak ditanya dosen, paham nggak? Paham Bu, Kalau paham nggak Pak, diem gitu gitu. kan. Kayak, terus pas nyampein lagi, apaan ya tadi ya gitu kan. Dan untungnya pas menjelang UTS mungkin kayak UAS gitu dari himpunan ada namanya program tutor sebaya ya Kak. Iya, Bantu banget itu. betul. Penting banget guys emang tutor sebaya. Bagi dukungan itu kan yang Iya, penting banget. betul. Dukungan tuh penting banget. Terus Kak, aku penasaran. Kalau yang aku lihat Kamanda ini kan banyak banget kegiatannya ya Kak. Kira-kira buat bagi waktu antara kuliah, terus kerjaan ataupun yang lain bagaimana sih Kak? Boleh tahu. Sebenarnya I'm not that good in time management though, because aku juga sering burn out dan kadang kayak which one aku harus ngerjain duluan gitu. Yang mungkin note juga ya untuk teman-teman semua. Anyway aku juga kuliah, dan kadang di beberapa semester itu aku juga ngasprak atau ada kerjaan lain. Juga ada hal-hal lain yang di luar itu yang kadang menyita waktu juga gitu, kayak misalnya ya masalah dan lain sebagainya. Dan juga organisasi. Itu kan kita harus splitting ya, which one gitu. Di time ini kita harus ngerjain mana dan kadang di satu waktu itu semuanya terjadi barengan gitu. Gimana time management aku sebenarnya aku nyempetin setiap waktu luang untuk buka kerjaan atau buka tugas yang lagi harus diselesaikan. Kadang tuh teman-teman aku di kelas sampai kayak masih man buka laptop terus gitu-gitu. Tapi ya kadang gimana ya, I need to splitting everything. Dan untuk terkait kerjaan gitu, misalnya aku punya kerjaan lain untuk project lain, biasanya aku coba kebut di sebelum kuliah atau sebelum kelas atau istirahat gitu. Walaupun kadang misalnya aku harus sampai begadang gitu-gitu, but ya that's effort gitu. Iya, Itu betul. menurut Yang aku harus dibayar ya. ya itu juga adalah resiko kenapa aku nerima ini semua gitu loh. Kita kan dapat benefit dari misalnya kerjaan, kuliah, atau organisasi, kita juga harus ada effort yang kita keluarkan kan, that risk juga. Jadi menurut aku sih jangan sampai memaksakan produktivitas gitu. Kadang kita emang harus istirahat aja gitu kan. Kadang kita emang ada waktunya buat rest dan ya udah for a while kita refresh our mind dulu biar kita lebih fresh buat oke tugas aku yang ini harus aku kerjain dulu gitu. Karena kalau misalnya kita sumpek menurut aku kayak nggak bisa produktif juga kan. Nggak bisa. Stuck ya, Kak, ya? Iya, malah nge-stuck dan malah jadinya kesel gitu. So, Malah bad mood. yang ada malah marah-marah doang ya Kak, bisa ya Kak. Tugasnya nggak jalan ntar yang ada. Tuh, nggak selesai. Nah, terus kalau menurut Kamanda, kira-kira gimana sih Kak cara kita buat memanfaatkan ya, apalagi kan buat di dunia kuliah itu kan banyak banget hal yang bisa kita capai ataupun bisa kita lakuin. Itu gimana cara Kamanda itu bisa ngebagi itu semua Kak? Berarti kayak di setiap semester Ya, gitu ya? setiap semester betul. Mungkin kalau misalnya aku bisa bilang ini juga hasil dari pembelajaran aku, maksudnya evaluasi dari diri aku sendiri. Aku udah semester 7, if I can go back then I will do this gitu. Misalnya kayak semester 1, misalnya ditanya kayak lebih baiknya mana akademis, experience, relasi atau apa. Kalau misalnya di kuliah kan banyak yang bilang relasi lebih penting atau ada juga yang bilang IPK lebih penting gitu kan. But I would say that penting untuk bisa membagi itu semua gitu, penting untuk mengalami itu semua. You need to have experience,
but you also need to be smart, but you also need to be friend with everyone, I think. Jadi menurut aku untuk semester 1 itu semester 1 dan 2 ya fokus untuk meningkatkan akademik sih. Karena ketika kamu basic kan semester 1 dan 2 itu jadi kayak basicnya kita ya, standarnya kita. Ketika itu sudah baik, it will easy after that ya, it will easy buat kedepannya. Dan menurut aku kayak it's a good start kalau misalnya kamu mau ikut organisasi atau kayak kepanitiaan yang memang nggak require banyak energi kamu gitu. So kayak buat nggak ngambil kepanitiaan yang terlalu besar atau yang terlalu apa, karena I think semester 1 dan 2 itu perlu adaptasi ya buat kita switching antara pembelajaran di SMA ya kan dan juga di kuliah, karena di SMA tuh biasanya kita lebih santai, kadang satu pelajaran cuman ya udah satu doang gitu kan. Di kelas kan kadang ada banyak ya, slotnya kadang juga ada banyak gitu dan berbahasa Inggris juga. Jadi menurut aku adaptation itu juga perlu buat semester 1 dan semester 2. Jangan terlalu memaksakan lah. Dan I think semester 1 kan juga masih banyak fun-nya ya, masih banyak waktu kosong. Iya kan? Jadi it's a good time for you to make friends lah sama angkatannya dan juga jajan atau ya experience. Happy lah ya kan. Happy lah pokoknya. Iya gitu sih, kalau misalnya semester 3 dan 4 itu mau mengambil chance yang lebih tinggi seperti kayak perlombaan yang di Kemdikbud, misalnya PKM atau apa, atau misalnya mau study exchange kan biasanya di 3 dan 4 ya. Menurut aku it's a good start for you to prepare IELTS, paspor itu di tingkat 2 berarti. Dan ini kamu menurut aku udah harus punya goals yang kayak oh ini gue tuh udah mahasiswa loh sekarang dan I need to be responsible. Aku enggak ya. Kan kita kalau misalnya SMA kadang yang kayak ya udahlah yang penting jadi tugas. Berarti semester 3 dan 4 kamu udah dianggap mahasiswa yang matang gitu untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terus juga of course lebih responsible terhadap tugas dan project yang dikerjakan gitu ya. Jangan sampai lalai lah. Benar, jangan sampai lalai, jangan kayak menurut gue 1 dan 2 itu gue nggak cocok di kalkulus deh, gue nggak cocok di ilmu komputer, and then you just give up gitu. Karena semester 3 dan 4, 5, 6 itu masih bisa banyak yang dieksplor gitu selanjutnya. Jadi jangan merasa salah jurusan secepat itu gitu ya. Karena masih banyak hal seru yang mungkin akan cocok di kalian gitu. Benar, setuju. Soalnya yang aku alamin juga gitu Kak, kebetulan. Oh iya, sempet ngerasa. Jadi waktu itu semester 1 dulu sebenarnya aman. Cuma pas di 3, 4 tuh kayak, kok gini ya kuliah kok. Kenapa? Karena nemu matkul apa tuh yang bikin gitu? Pertama kali mungkin kaget karena ASD. Iya. ASD gitu kan. Apalagi kan sebenarnya ASD itu struktur data ya? Struktur data, bener. Karena sebelum aku nggak pernah ngoding juga gitu kan buat dari awal. Terus pas masuk itu terus tiba-tiba ada tubes, karena kan dari semester 1 ke 2 nggak ada tubes ya kalau gitu ya. Pas ada tubes kayak aneh gitu kan. Terus kok beda banget gitu kan sama SMA. Terus di situ kayak ngerasa salah jurusannya Pak. Keluar ya apa gimana ya? Pindah ke bidang sosial ya? Sempet kepikiran itu Kak. Terus pas kayak aku ngerasa semester 5 ini, oh ternyata gini. Kan kita buat di komputer tuh ada 2 peminat kalau nggak salah, data science sama software ya. Dan kayak dari situ aku mulai belajar dari semester 4 sih lebih tepatnya kayak, oh ternyata nggak semua hal itu harus kita rauk semua. Iya, harus kita jago semua ya. Gitu kan. Apalagi kayak di semester 5 yang aku rasain ini, mulai kebagi beberapa sub gitu, yang emang fokus di software sama yang di data science. Gitu kan. Semester 5 tuh berarti udah ada PSD ya? PSD bener ya, Kak. Pengantar science data. Science data, bener. Ya dari situ aku belajar, oh ternyata aku lebih cocoknya ke arah sini, data science gitu. Jadi ibaratnya, oke, aku tetap belajar yang buat software, tapi aku lebih prioritasin buat data science. Ya. Bahkan kamu aja baru realize itu di semester 4 ya, dan maksudnya banyak juga yang baru realize hal itu di semester 5, semester 6 gitu. So, I think semua orang punya time path yang beda-beda gitu ya, dan tidak buruk untuk kayak sadar kayaknya gue terlalu telat deh gitu, because there is no late for study gitu kan. And it's a good start to kayak oke, gue tahu nih fokus gue di sini, and then I will just prioritize this. Jadi kamu tahu karir pathnya kamu juga nanti akan kemana gitu. Lalu lanjut yang tadi kali ya. Untuk semester 3 dan 4 ya, menurutku mulai cari kesempatan yang lebih besar.
kayak PKM dan juga lomba-lomba. Of course kayak menurut aku lomba-lomba juga harus diikutin sih. Diikutin dan tidak menang itu juga nggak apa-apa gitu ya. You don't have to set your standard to be winner at everything. And then of course coba mencari organisasi atau kepanitiaan yang sesuai sama bidang gitu. Jadi kayak having fun is di semester 1 dan 2, but 3 dan 4 ini mulai coba cari organisasi atau kepanitiaan yang kayaknya nih bagus deh buat relasi, buat di CV gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Lalu dan 5 dan 6 menurut aku kayak kamu harus mulai tahu mau kemana gitu. Arahnya ya, Iya. jangan sampai salah arah ya. Peminatannya harus kemana, karena itu udah di tingkat 3 ya, harus kayak ayo nih lo udah 3 tahun nih, masa lo belum tahu gitu kan. Bener. Kita tuh dulu punya dosen namanya Pak Erwin. Pak Erwin. Pak Erwin ya. Beliau bilang kalau misalnya 2 tahun kalian di ilmu komputer dan intinya kalian harus tahu mau ngarahnya kemana 2 tahun itu, mau jadi apa. Dan ya benar di semester 5 dan 6 kita harus tahu gitu, karena udah mulai belajar kan, udah data science kayak gini, software kayak gini gitu, matematika kayak gitu. So yeah, I think 5 dan 6 itu adalah kan udah mulai tahu arahnya mau kemana dan udah mulai leading ke hal yang lebih serius kayak benerin CV, LinkedIn, juga relasi-relasi ke misalnya kayak mungkin sering ada ya kayak acara konferensi yang misalnya hadir Pertamina atau misalnya company-company lain yang prestigious gitu. Menurut aku is a good chance if you kayak building relation sama mereka, dan kayak kalau misalnya good relation itu kadang bisa approaching nanti misalnya ada info ini nggak ya Kak, Mas, Mbak, saya butuh KP gitu misalnya. Info gitu. Jadi mulai harus visioner ya di 5 dan 6 ini. Dan of course 5 dan 6 itu seperti yang sudah kamu bilang ya sebelumnya, itu semester tersibuk dan menurut aku semester yang paling stres banget. If I can say itu adalah semester dimana aku kena mental sebenarnya. Kayak oh my god, maksudnya semester 5 itu aku punya cerita kayak semester 5 aku seharusnya bisa nih dapat IPK 4 karena aku juga sempet dikasih pressure gitu sama salah satu dosen waliku gitu kan. Terus kayak semester 5 ternyata aku punya banyak project, terus juga aku jadi asprak dan aku ngambil full SKS gitu. Dan ternyata aku malah turun gitu IPK-nya, dan aku sempet kena mental banget kayak oh my god, nilai gue jelek banget, IPK gue jelek, dan kayak I feel like I'm the worst person ever gitu. Benar. Dan sempet kayak kayaknya aku gagal banget di semester ini. Tapi ya anyway, learning from that, I learned that IPK dan nilai itu it's not everything gitu. The thing is, kamu tuh bisa sadar apa sih yang udah kamu achieve selama semester 5. Apakah kamu juga ngerjain kerjaan dengan baik? Oh iya, aku ngerjain gitu. Apakah abstrakmu berjalan dengan baik? Oh ya, sejauh ini siswa-siswa yang aku ajar, maksudnya nggak ada komplain kok gitu-gitu. Jadi, so I think that oh ya udah, I have to do my best gitu, dan udah deh kayaknya dapat IPK segini juga I think it's okay gitu. Maksudnya kayak I need to put the self respect sama diri aku sendiri gitu kan. 5 dan 6 itu bakal banyak tugas ya. Dan ya benar hampir semua matku ada tugasnya. Oke, jadi gambaran juga buat semester 6 nanti. Jadi I think that is very important untuk ya time management dan juga gimana sih cara berkolaborasi sama teman, karena project di semester 5 dan 6 itu udah mulai ngoding yang harus punya kerangka yang benar gitu loh, nggak cuma kayak by WA abis itu salah-salahan ya Kak? Iya, nggak cuma by WA abis itu kita ngirim-ngirim file, karena kita udah harus mulai pakai GitHub, terus juga kita harus tahu scope programnya gimana, jadi udah mulai ke ranah profesional tuh semester 5 dan 6. Jadi ya setelah kamu tahu arahnya mau kemana, ya tadi ya benerin CV, LinkedIn, dan semester 6 itu menurut aku udah lumayan nggak bisa dibilang santai juga, tapi kayak everything is just better in semester 6 because you have through all the hell that happened in semester 5. Oh. Say. Okay. So semester 6 just like feel easier. Karena sebelumnya emang udah tahu dari semester 5 itu ya Kak? Iya, udah lebih berat di sana gitu. Semester 6 nggak terlalu banyak SKS seharusnya. Udah pada selesai gitu sih. Ya oke. Berarti ketika nanti tuh pokoknya intinya dari setiap semester tuh kita harus punya scope masing-masing ataupun punya pipeline masing-masing ya kayak jangan sampai di setiap semester tuh kita nge-stuck gitu kayak cuma belajar-belajar aja gitu kan, tapi
kita tuh harus lihat juga dunia luar gitu kan Iya Kak. benar, kayak building goals gitu ya, kita Mm, harus punya goals sebesarnya. bener. Karena kalau kita cuma ngandelin belajar aja dari dunia kampus, menurutku juga kurang nggak sih Kak? Iya benar-benar. Untuk perlu juga buat kita belajar dari lingkungan luar. Even kayak misalnya kita udah dapet nih di matkul software programming, maksudnya Eh, PR, RPL, ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, kasih perangkat lunak, kita udah serasa kita mastering that hmm, course gitu ya, kita udah serasa master di matkul tersebut, ketika kita di dunia kerja, ternyata masih banyak banget yang beda banget ya miss Kak ya. gitu. Ya, jadi kayak I think that it's good for you to having experience gitu sih. Ya, ya, ya. Experience dan kayak bahkan dari cerita-cerita orang kita serap itu juga bagus banget sih. Kan kadang kita juga ada ini ya, kuliah yang tamunya dari luar Cipta gitu. Karsa Iya, Kak. Cipta Karsa Ya, atau enggak betul. misalnya dari matkul Bu Arena tuh kadang mengundang narasumber dari luar. Nah, itu Ya. kayak ya jadi kita kegambar oh ternyata di dunia kerja tuh kayak gini gitu. Bener-bener guys. Makanya selain kuliah kita juga perlu banget nih buat ngebangun relasi tadi penting juga ya Kak. Benar-benar relasi. Relasi terus tapi jangan sampai selain itu cuma fokus di relasi aja tapi penting juga yang namanya pentingin buat di bagian pemahaman materi penting juga jangan sampai ketika kalian ngobrol dengan orang-orang itu ya tapi kalian nggak paham basicnya Iya, itu apa. Oke, tapi aku mau balik lagi ke summer school tadi nih Kak. Oh, oke. Itu aku ada pertanyaan yang menurutku cukup menarik. Itu waktu di sana tuh Kak, kira-kira untuk eh, member ataupun delegate dari masing-masing negara itu Kamanda ada susah nggak sih buat nyesuaiin dari culture mereka? Karena kan banyak negara tentunya ya Kak. Kalau dari temen-temen aku sendiri itu kalau dari segi behavior gitu ya, mungkin Behavior. This is actually very Asians dan very apa ya kayak hal-hal yang kita biasanya kalau misalnya pergi ke sekolah itu kan pakai baju rapi, terus juga tertutup gitu ya. Tapi kalau misalnya saat di sana itu ya behavior dan juga emang culture-nya mereka gitu, mereka pakai baju yang agak terbuka, terus juga kayak ya santai banget, kadang cuma pakai kaosan gitu ya. Di spot emang summer ya, tapi mereka kayak wah, Gitu ya kan? jadi kamu kita harus bergerak gitu ya. Lalu mungkin kebiasaan lain itu adalah dari jam makan. Kalau kita kan kadang pagi, siang, malam gitu kan. Kalau mereka itu kebanyakan kayak jadi pagi itu cuman roti atau teh atau kafe gitu. Lalu jam 11-an itu mereka makan berat, sore makan lagi, habis itu malam makan lagi gitu. Jadi kayak beda ya, gitu. Beda banget. Itu berarti semua negara kayak gitu Kak? Beda-beda. Eropa sih. Eropa ya. Dari negara-negara Eropa. Dan juga beberapa misalnya kayak India ada beberapa kayak gitu. Ya. Aku itu paling jauh kayaknya dari ini deh. Swedia. Oh, Norway. Oh, Norway. Norway kan sangat jauh ya. Iya, jauh. Daerahnya juga dingin dan mungkin ini juga salah satu realizing aku juga karena kalau misalnya orang yang lahir atau berasal dari daerah yang dingin kayak Norway gitu, dia punya kayak metabolisme sendiri gitu. Jadi aku juga belajar dari hal-hal kayak gitu sih. Hal-hal yang simpel tapi menarik kan aku juga baru tahu. Ternyata mereka kalau misalnya udah di suhu kayak gini mereka akan panasan banget terus mereka jadi merah yang gitu-gitu loh. Kalau kita kan udah bisa panas banget kan. Apalagi Jakarta ya, kayak parah banget ya. Iya gitu-gitu deh yang hal unik kayak gitu. Oke. Terus kalau dari program itu Kak, apa sih pengalaman ataupun kayak insight yang Kamanda dapet yang benar-benar kayak wah berkesan banget nih buat gue gitu? I could say jadi itu adalah kali pertama aku keluar negeri gitu. Dan aku kali pertama keluar negeri langsung dilepas sendirian because none of my friends from Indonesia. Ya kali pertama dilepas sendirian dan langsung ke Eropa which is Prancis yang jauh banget gitu kan. Perbedaan waktunya aja 5 jam. 5 jam ya. Dan kita kalau aku sendiri aku flight dari Jakarta ke Dubai. Ya, lalu dari Dubai baru ke Prancis. Dan maksudnya kayak my first experience itu kan untuk tahu flight luar jadinya beda ya. Ada penyesuaiannya itu susah ya kayak. Kayak misalnya ternyata harus
giniin paspor dulu lah, visa segala macam. Terus juga alhamdulillah waktu itu juga program aku kan fully funded ya, semuanya di cover sama programnya dan dikasih pesawat yang lumayan bagus gitu ya. Qatar Emirates, ya nggak sih namanya? Ya. Iya Qatar intinya. Lalu ya kayak hal-hal dari mungkin apa namanya orang di sana, terus juga pesawatnya kan beda, terus di serve makannya, terus makannya juga menyesuaikan daerah kita. Misalnya waktu flight ke Dubai itu dikasih makanan Indonesia dulu, baru dikasih makanan ala Dubai gitu-gitu. Jadi kayak it's actually interesting for me. Terus juga ketika di airportnya Dubai itu ada hal-hal menarik yang kayak itu kan dari seluruh negara ya, dan saat itu juga pas ada pulangan atau keberangkatan intinya kayak gitu dari umroh Indonesia gitu. Jadi kayak aku ketemu beberapa orang-orang yang di sana. It also experience juga karena dari banyaknya, maksudnya udah jauh tapi ketemu orang Indonesia kan agak kok bisa ya, bisa gitu ya, dan it's just another experience. Terus juga ketika di bandara Prancis yang itu, jadi bandara Prancis aku tuh Charles de Gaulle kalau nggak salah pronunciation-nya, itu adalah bandara keempat terbesar gitu. Terbesar di Prancis. Di dunia malah. Di dunia, wow. Ya, jadi kebayang lah ya gimana aku bingungnya, how do I need to take train dari bandara, aku harus pergi ke kereta buat ke Brestnya, dan maksudnya kan dari mata uang dan juga aku harus ngomong sama orang sana kan beda gitu ya. Itu banyak banget experience yang didapat gitu ya, yang baru, dan kayak ternyata kayak gini ya di luar, dan aku baru realize ternyata maksudnya kalau misalnya kita kan kadang menganggap sistem di Indonesia tuh buruk atau kurang bagus, tapi berarti enggak, ternyata masih lumayan ya kan ya. Orang-orangnya pada helpful kalau di kita kan. Kalau mungkin di sana ya mungkin karena budaya barat ya, jadinya orang lebih kayak ya udah lo mandiri deh, gue kasih tau kayak gini, lo cari sendiri gitu. Terus juga ya banyak hal-hal yang first experience di kedatangan aku ke Prancis. Lalu menurut aku hal yang juga gak kalah menarik ya buat aku adalah saat aku visit tempat-tempat di sana, aku realizing kayak misalnya aku waktu itu visit ke company, jadi dia salah satu penyumbang listrik terbesar di Eropa, karena memanfaatkan ombak, angin. Ya, lalu intinya di Brest itu kan karena banyak laut, jadi dimanfaatkan dari ombak, dari angin, dari gerakan air, dan mereka punya sistem yang udah lama banget nih, bahkan sebelum kita merdeka ya. So I think like that's why kita different gitu loh kalau misalnya mau di-compare-in ya. Kita different karena mereka udah dari lama, terus juga mereka udah establish, bahkan mereka udah pakai super data yang mereka pakai satelit gitu-gitu. Jadi emang udah maju banget. Gitu sih. Menarik ya? Ya menarik Kak. Aku dengar dari cerita kakaknya menarik banget. Dan one thing, Brest tempat aku tinggal itu, tempat aku stay di sana itu adalah daerah yang bisa dibilang kota paling ujung gitu di Prancis, karena dia di west, di bagian barat Prancis. Dan gambaran kita kalau misalnya kota paling ujung itu kan ya tertinggal gitu ya, atau ada hal-hal yang sangat beda lah di pusat ya. Tapi saat aku ke sana, transportasi itu udah sangat bagus, bahkan buat aku bisa dibilang lebih canggih dari Jakarta gitu. Wow. So di sana tuh ada kayak kereta gantung, jadi bisa langsung hubungin dari tempat A ke tempat B, karena di sana tuh ada laut gitu tengah-tengahnya, dan kayak semua itu tuh bisa dibilang kalau misalnya dirupiahkan itu masih murah banget loh untuk kereta gantung yang sangat-sangat bagus itu. Sekitar gitu. Berapa emang Kak? Itu tuh 5 euro. 5 euro tuh berarti 18 kali 5 tuh berapa? 1 euro 80. Iya. Sorry. 18 kali 5 jadi bentar. Ya 100 kurang lah ya. 130-an something gitu. Termasuk murah sih ya Kak. Termasuk murah karena di sana aja Wasong ya. Wasong itu sekitar 1 euro atau 0, berapa euro gitu. Jadi it's very cheap kan. Jadi untuk mengakses transportasi di sana itu sangat-sangat mudah dan on time banget. Padahal juga sebenarnya kalau bisnya, if I can say lebih bagus TJ. Tapi maksudnya dari segi integrasi dan juga on time-nya mereka itu bagus banget gitu. Banget ya. Padahal kayak sebenarnya kayak mikirnya ini kan kota ujung gitu ya. Bahkan orang tuh nggak banyak tahu Brest gitu. Tapi ternyata sudah semaju itu.
kadang aku cuma nunggu dari kereta 1 atau bis 1 tuh cuma 2 menit, 3 menit gitu. Banget ya, Kak? Karena mereka saking ya cepet dan mungkin ini ya, apa namanya, banyak gitu ya udah Unitnya gitu terintegrated ya. heeh. Oh, oke 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 oke. Tapi aku penasaran Kak, tentu dari pengalaman tadi kan yang Kakak cerita itu banyak banget yang kayak wah happy-happynya gitu. Ada nggak sih yang Kamanda tuh waktu pas di sana, Kamanda tuh ngerasa, aduh parah banget ya di sini. Itu ada nggak sih Kak? Oh, berarti settings ya, Iya, yang aku alami di sana sebenarnya jadi aku kan pergi dari Juni ke Juli ya, iya. dan itu tuh sebenarnya saat-saat UAS. Jadi aku UAS di sini tuh belum mulai, UAS di kampus, Kampus. tapi aku udah harus berangkat gitu. Oke. Tapi karena ya banyak tugas itu kan di semester 6 jadinya masih bisa on remote gitu. Tapi of course itu beda kan, maksudnya aku harus ngebagi juga kegiatan aku di sana, juga aku harus tetap manage gimana kerjaan kelompokku gitu. Karena saat itu juga belum belum kelar gitu loh tugasnya, masih ongoing semua. Dan satu hal yang bikin sulit itu adalah perbedaan waktu. Jadi di waktu aku Prancis itu masih jam 6 tapi di sini udah jam 11 gitu-gitu loh. Jadi kan kita harus gimana Nyesuaiinnya caranya gimana ya ya? aku collaborate sama mereka, aku harus nyesuaiin jam mereka gitu. Sedangkan aku pagi jam 8 sampai jam 12 itu aku ada kelas di Prancisnya gitu. Prancis. Jadi aku juga agak kewalahan sih buat bagi-bagi itu karena ya projectnya lumayan berat gitu kan. Aku harus on remote buat manage semua dan aku sempat izin 1 hari buat cuman fokus di salah satu tugas kita itu yang paling terakhir IMK. IMK. IMK, Oke. ya IMK itu ada presentasi dan itu digabungin sama matkul lain gitu. Jadi it's a big project gitu kan. Iya, betul. Ya aku sampai harus izin dan itu aku on itu dari jam 2 pagi kalau saya di sana. Karena Wow. kan di sini udah Udah jam berarti 6 jam gitu. 6 ya? Heeh. Dari jam Udah jam 6 jam 7 gitu. Jadi aku habis kayak udah serasa sehari itu full banget full gitu banget ya? karena aku harus waktu malam waktu pagi dini hari itu aku harus nyesuaiin sama kegiatan di sini. Selanjutnya aku harus ngikutin kegiatan di sana dan kita tuh kadang ada company visit kan yang aku bilang tadi. Jadi dari jam 6 dari jam 8 sampai jam 12 itu aku harus sekolah jam 12 sampai jam 5 atau jam 7 malam tuh kadang ada visit tadi kayak misalnya kemana-mana mana. Berarti Jadi kayak burn out banget, sempat iya, ada burn out sih. 24 jam kayak kurang ya kayak. Iya. Bahkan kayak aku kadang ngerasa kayak, aduh aku mau explore kota ini tapi aku punya tanggung jawab ini loh gitu. Iya, Jadi iya. kadang kayak misalnya teman-teman pada mau ke pantai atau apa gitu kan, aku kayak no I wanna go back, I need to do ini my project blah 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 and they said kayak you always have a project Amanda gitu. Yeah, I'm so sorry I cannot do everything gitu sih. Lalu juga di saat itu juga pas-pasan dengan pencarian magang. Jadi kayak 3 hal dalam satu waktu gitu Iya, loh. Dimana kan kalau kita computer science itu yang jadi standar untuk nge-apply itu kan adalah portofolio ya. portfolio bener. Dan portofolionya orang computer science ya lebih baik di build pakai web dong buat ya gengsi gitu kan. Iya, bener. Bisa kita nggak bikin pakai web ya kayak. Ya, jadi maksudnya juga kayak kita harus building dari nol dan aku pengen aku ngerjain portofolio ini nggak cuman maksudnya nggak cuman asal-asalan doang biar bisa dipakai buat selanjutnya gitu kan. Jadi itu harus building dari nol, bukan yang ngambil template gitu loh. Jadi kayak, aduh aku harus ngoding, aku harus ngoding template. Abis itu kayak ngeliat berita temen-temen di grup pada nyari-nyari info magang, terus juga udah, Ah, ini bahkan infonya nggak pernah gue denger ini, ini gue kelewat apa ya gitu. Sampai susah gitu kan. iya. Apalagi kita itu kan termasuk angkatan percobaan buat program magang baru namanya magang berdampak Dampak. dan saat itu prosesnya lumayan ribet dan juga kayak websitenya ya if I can say belum beroperasi dengan baik gitu ya dan juga kayak sistem seleksinya itu juga nggak jelas gitu jadi kayak itu juga mulai ketakutan aduh ini semester ini gue gimana ya tugasnya terus juga magang gue gimana ya nanti kalau misalnya terus but in the other side aku juga kayak ngerasa aku tuh harus nikmatin experience loh di sini karena ini mungkin aku cuma sekali seumur hidup kan kempres gitu-gitu jadi I got so burnt out at it. Wah, berarti overwhelmed banget ya kayak. Yeah, overwhelmed. Gila, gila. Karena tadi kayak pertama tugas itu kita masih berjalan itu kan Kak. Mm, Tugas masih berjalan, terus info magang apalagi kan pas di bulan Juli kemarin tuh yeah. lagi hot-hotnya. Terus Kamanda lagi program summer school juga. Wow,
Gila, bener-bener Stres ya, stres sih kan ngebayanginnya ya. Wah, lagi Kamanda yang jalan. Terus aku penasaran nih Kak, sebelum kita menuju puncak akhir dari podcast ini, aku pengen nanya nih Kak, dari semua pengalaman Kamanda, dari mulai prestasi akademik, non akademik juga, kira-kira ada nggak sih cita-cita yang Kamanda pengen banget itu di kehidupan Kamanda ini? Mmm, ini juga ada hubungannya dengan kayak finding yourself in the semester 5 dan 6. Oke. Jadi ketika kamu udah nemuin, "Oke, kayaknya gue cocok di sini," I think itu membuat, kita lebih easy buat berpikir ke depannya mau kemana gitu. Kan kadang kalau misalnya semester 3 dan 4 kayak, "Aduh nanti kita mau kemana ya? Apakah gue mau berkarir atau mau Hmm. di bisnis atau gue mau fokus S2," gitu kan masih ngawang ya. But, di semester 6 bahkan aku baru kalau kamu kan tadi semester 4 ya, baru menemukan semester 4 dan 5 ya, baru menemukan bahwa kamu tertarik di data. Kalau aku sendiri tuh baru semester 6 bahkan. Jadi kayak sebenarnya udah telat ya buat dibilang. Tapi aku punya ketertarikan di bidang product management, product research gitu. Jadi building produk yang emang dari sisi requirement-nya, dari sisi user, dari sisi stakeholder gitu. Dan cita-citaku adalah I want to work with the things I passionate gitu loh. Dan I think that I have passion di sini di bidang ini. Karena sebenarnya magangku sendiri sekarang itu juga relate kan sama hal kayak gini dan aku merasa kayak aku senang nih ngerjainnya gitu loh. Karena if Happy I ya can Kak say ya? ya happy. Jadi walaupun misalnya kayak ada revisi atau misalnya ada kabar buruk dari stakeholder atau bidang lain kayak ya nggak apa lah berarti requirement-nya aku harus kayak gini lagi dong aku harus nyari tahu sisi pain point user but it's fun for me itu nggak ya hal yang kayak exhausting atau nggak kayak ya sorry to say if you are watching this and you are coding lover tapi kan menurut saya kayak kalau misalnya coding kan ada bug atau ada error kita langsung kayak Betul. state gitu kan apalagi kalau AI cannot fix that tapi kalau misalnya ini tuh selalu ada hal yang bisa di Dari luar iya istilahnya Kak. ada hal yang masih bisa kayak oh ya ini make sense bisa diterima lah dengan kepala dingin gitu Soalnya kalau coding benar, kalau AI nggak bisa detect juga, wah apa yang error ya? iya dan itu kita kadang solving itu juga berjam-jam ya buat Bener. nge-fixing satu Apalagi ternyata problem. yang error cuma salah ketik doang itu Nah Kak. itu dia Bener, itu yang kayak udah keriting ya mata aduh, oke, oke. Oke Kak, nah ini pertanyaan terakhir dari aku. Itu dari Kamanda ada nggak sih pesan inspiratif buat mahasiswa ilmu komputer ya kan? Yang buat sekarang nih itu lagi ngerasa wah pusing banget, stres, sibuk. Itu ada nggak sih pesan dari Kamanda? I think that most of the student of computer science sekarang, terutama di univ kita ya, itu lagi stres dan sibuk, bahkan mungkin di semester 3 dan 4 atau bahkan di semester 1. Karena ya kadang tuh kita ngerasa kayak di semester 3 kita udah paling stres gitu. Ternyata di semester lebih stres lagi. Semester 4 ngerasa stres, semester 5 lebih gila lagi gitu ya. Jadi menurut aku kayak it's okay, bahkan maksudnya kayak kalau misalnya sejauh ini masih ada cutting yang survive, then you can do that gitu. If I can say, kalau misalnya dulu kayak ngerasa, aduh gimana ya, gue nanti bisa nggak ya magang gitu, atau nggak surviving semester 5 yang katanya susah banget, ternyata bisa gitu. Walaupun ya kayak pasti ada hal-hal yang perlu kita, apa ya, kayak hal yang bisa jadi pembelajaran, kayak misalnya aku dulu kan aku sempat downkan IPK-nya di semester, IPS-nya sorry, di semester 5. But if I can say, punya motivasi untuk hal yang pendek aja itu I think it's enough. Kayak misalnya di semester ini dulu deh, pengen seenggaknya aku lomba gitu, atau pengen seenggaknya aku IELTS. Dan if I can say if you have dream to achieve, beneran diniatin gitu loh. Kayak misalnya aku dulu tuh semester 3, aku udah niat kayak aku pengen exchange, tapi ya udah aku cuman pengen aja gitu. Aku cuma sebatas nyari tahu infonya di internet. Tapi ketika semester 5 dan 6 aku ngerasa kayak oke ini adalah last semester aku bisa ngejar Realisasiin. ya ngerasain itu dan gimana pun caranya aku harus bisa dan aku kejar banget tuh dari segi IELTS, segi paspor aku maksudnya aku kejar yang sampai aku Mbak Yasmin duluan, aku nyari jadi be active gitu loh, be active for your dream. Dan
stres kuliah tuh sebenarnya kayak wajar ya, semua orang pasti Semua orang stres masih ada masanya kuliah. kayak. Semua stres pasti ada masanya ya. Itu Tapi the thing I can say adalah having a good friends also important sih. Having a good and supportive friends. Jadi maksud aku kan kebanyakan dari orang ilmu komputer tuh kadang introvert atau enggak kayak mendem gitu ya. But coba try to embrace stress kalian dan coba deketin teman kalian atau hang out atau apa. Itu bikin kayak ada spark hidupnya lagi gitu. Kayak I need to live, aku harus punya semangat baru lagi karena teman aku juga semangat and then I need to be as semangat as my friend gitu. Oke. Jadi pesan dari Kak Wanda ini menurut saya lumayan banget dan sangat bermanfaat karena apalagi tadi Kak Wanda bilang yang namanya kalau misalkan kita punya mimpi itu harus dikejar dengan maksimal lah, kayak jangan sampai kita cuma gue pengen jadi ini tapi cuma ngomong doang gitu kan ya. Ibaratnya cuma ngomong doang nggak ada bukti yang dilakuin gitu. Kalau bisa sambil dilakuin. Terus kalau misalkan emang teman-teman lagi ngerasa stres, itu kalau bisa cari hiburan sama teman-teman yang ada di kampus gitu kan ya. Karena kita kalau misalkan ngerasa lagi stres itu tentu butuh banget yang namanya hiburan, terus juga jalan-jalan ya kak, hangout gitu kan. Ajak teman-temannya. Siapa tahu teman-teman juga lagi ngerasa stres ya kan ya. Dan nggak usah merasa bersalah gitu ya untuk hang out dan spending your time untuk misalnya main game atau misalnya pergi atau misalnya ya udah ya just free aja tidur gitu. You don't have to ngerasa salah gitu ya. Because itu juga untuk kebaikan kita. Betul. Jangan sampai kalian cuma ngerasa stres aja di perkuliahan. Harus banyak mainnya juga. Bener, harus balance aja. Harus balance, bener. Oke, mungkin sekian dulu ya Kak buat podcast kita kali ini ya kan. Thank you. Oke, thank you juga Kak Manda udah berkesempatan buat hadir di kali ini ya kan. Oke, buat teman-teman Hai Mika, tungguin aja buat konten podcast lainnya lagi. Oke, see you. See you, bye-bye. Bye.